Kemudian masuk ke langkah-langkah dalam proses peramalan. Pada langkah-langkah proses peramalan ini, terlepas dari metode peramalan apa yang digunakan, ada beberapa langkah dasar yang harus diikuti saat membuat peramalan. Bagaimana penggunaan metode peramalan tersebut? Yaitu yang pertama, putuskan apa yang akan diramalkan. Contohnya seperti perusahaan Intel. Intel yang pada gambar di sebelah kanan slide ini. Pihak perusahaan harus memutuskan terlebih dahulu komputer atau laptop yang ingin diproduksi oleh perusahaan Intel ini. Apakah laptop dengan spesifikasi yang akan mereka rancang atau yang akan mereka produksi dapat diramalkan dapat menghasilkan laba yang besar dan produk tersebut dapat laku di pasaran internasional dengan baik. Kemudian nomor 2 itu mengevaluasi dan menganalisis data yang sesuai. Setelah diputuskan produk yang akan mereka meramalkan mereka produksi, maka mereka melakukan evaluasi dan menganalisis data-data apa yang akan sesuai dengan produk yang akan mereka rancang. Kemudian pilih dan uji model perakiraan setelah data dievaluasi. Setelah data tersebut yang tadi dievaluasi, kemudian kita pilih data yang sesuai dan melakukan uji model. Lakukanlah uji model terhadap perakiraan produk yang akan kita produksi. Kemudian hasilkan perkiraan. Yang dimaksud dengan menghasilkan perkiraan ini yaitu setelah kita menguji model yang akan kita perkirakan, maka kita harus menghasilkan model tersebut. Kemudian pantau apakah perkiraan tersebut akurat atau tidak. Kemudian jenis peramalan menurut waktu atau yang disebut dengan time frame. Jadi peramalan menurut waktu atau time frame ini terbagi atas 3, yaitu dalam jangka pendek, dan jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan oleh perusahaan di mana jangkanya yaitu kurang dari 3 bulan. Yang kemudian jangka menengah yaitu jangkanya berada di antara 3 sampai 18 bulan. Dan kemudian jangka panjang yaitu lebih besar dari 18 bulan. Sehingga menurut dari ketiga jenis peramalan ini, yang paling bagus yaitu peramalan jangka panjang. Supaya apa? Yaitu supaya perusahaan tersebut dapat menaksirkan atau dapat memiliki produk yang baik dan dapat bersaing di pasar internasional atau di pasar global. Kemudian masuk ke jenis peramalan yang didasarkan oleh fungsi. Berdasarkan fungsi dan perencanaan operasi di masa depan, peramalan atau forecasting dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Peramalan ekonomi atau ekonomi forecast. Peramalan ini menjelaskan siklus bisnis dengan memprediksi tingkat inflasi, ketersediaan uang, dana yang dibutuhkan untuk membangun perumahan, dan indikator perencanaan lainnya. Berarti dinamakan peramalan ekonomi, yaitu bagaimana perusahaan tersebut meramalkan apakah perusahaan tersebut akan menghasilkan laba yang besar atau akan perusahaan tersebut akan terpuruk kayak gitu. Kemudian masuk ke peramalan teknologi. Yang dimaksud dengan peramalan teknologi atau technological forecast adalah peramalan ini memperhatikan
tingkat kemajuan teknologi yang dapat meluncurkan produk baru yang menarik, yang membutuhkan pabrik dan peralatan yang baru. Kita tahu di masa atau di era teknologi sekarang ini bahwa hal yang paling dibutuhkan atau hal yang paling dibahas-bahas oleh orang-orang yaitu bagaimana tentang teknologi. Apakah teknologi yang perusahaan tersebut menggunakan merupakan teknologi yang telah canggih atau tingkat kemajuannya sangat tinggi. Kemudian peralatan permintaan atau demand forecast ialah proyeksi permintaan untuk produk atau layanan perusahaan. Proyeksi permintaan produk atau layanan suatu perusahaan. Peramalan ini juga disebut peramalan penjualan yang mengendalikan produksi, kapasitas, serta sistem penjadwalan dan menjadi input bagi perencanaan keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Yang dinamakan peramalan permintaan yaitu bagaimana perusahaan tersebut meramalkan apakah apakah permintaan dari produk tersebut yang dinamakan disebut dengan pelanggan akan mengalami peningkatan permintaan yang sangat tinggi terhadap produk yang mereka produksi dengan tujuan bahwa perusahaan tersebut harus meramalkan produk mereka harus mengalami permintaan yang sangat tinggi.